Halo semua, pemimpin tertinggi Islam tewas diserang Israel pada 28 Februari 2026. Oleh karena itu, Islam harus segera memilih pemimpin tertinggi. Pada tanggal 1 Maret 2026, dikabarkan seseorang bernama Ali Reza Arafi terpilih menjadi pemimpin tertinggi baru. Tetapi hanya beberapa jam kemudian, pada hari yang sama, ada isu yang beredar bahwa Ali Reza Arafi langsung tewas. Benarkah pemimpin tertinggi Islam baru Ali Reza Arafi tewas hanya beberapa jam setelah dipilih menjadi pemimpin tertinggi? Mari kita baca dulu beritanya. Ini dari Detik. Ali Reza Arafi jadi pemimpin tertinggi sementara Iran usai Khamenei tewas. Iran telah menunjuk seorang ulama senior, Ayatollah Ali Reza Arafi, menjadi pemimpin tertinggi sementara. Arafi masuk dalam Dewan Kepemimpinan Sementara yang memimpin negara setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Dilansir AFP, Selasa 3 Maret 2026, Arafi ditunjuk oleh Dewan Penentu Kebijakan untuk memimpin negara sementara selama masa transisi rezim Iran, kata juri bicara Dewan Penentu Kebijakan Mohsen Dehnavi dalam sebuah unggahan di X. Dewan Penentu Kebijakan telah memilih Ayatollah Ali Reza Arafi sebagai anggota Dewan Kepemimpinan Sementara. Arafi juga akan memimpin bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni Ejei dalam Dewan Kepemimpinan Sementara. Kata Dehnavi, Dewan Sementara akan memimpin negara hingga Majelis Pakar memilih pemimpin tetap sesegera mungkin. Diketahui nama Arafi sempat muncul sebagai kandidat pengganti Khamenei. Arafi ialah seorang ulama terkemuka dengan rekam jejak di lembaga pemerintahan yang juga merupakan orang kepercayaan Khamenei. Saat ini dia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar dan telah menjadi anggota Dewan Penjaga yang berpengaruh, yang memeriksa calon pemilihan dan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Dia juga Kepala Sistem Seminari Iran. Menurut Alex Vatanka dari Middle East Institute, kesediaan Khamenei untuk menunjuk Arafi ke posisi senior dan strategis menunjukkan bahwa dia memiliki kepercayaan yang besar pada kemampuan birokrasinya. Namun, Arafi tidak dikenal sebagai tokoh politik berpengaruh dan tidak memiliki hubungan dekat dengan lembaga keamanan. Dia disebut mahir dalam bidang teknologi dan fasih berbahasa Arab serta Inggris. Dia juga aktif menulis dengan menerbitkan 24 buku dan artikel. Ini dari Sindo News. Beberapa jam diangkat jadi pemimpin tertinggi sementara Iran, Ali Reza Arafi dikabarkan tewas. Klaim di media sosial menunjukkan bahwa pemimpin tertinggi sementara Iran, Ayatollah Arafi, tewas beberapa jam setelah pengangkatannya. Laporan yang terverifikasi mengatakan bahwa ia diangkat ke Dewan Kepemimpinan Sementara setelah kematian Khamenei. Iran sedang bergulat dengan krisis kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyusul kematian yang dilaporkan dari pemimpin tertinggi lama, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respons cepat, otoritas politik dan agama negara itu menunjuk Ayatollah Ali Reza Arafi sebagai pemimpin tertinggi sementara yang bertugas menjaga stabilitas selama transisi yang rumit ini. Namun, laporan media sosial yang belum diverifikasi sekarang mengklaim bahwa Ayatollah Ali Reza Arafi tewas dalam serangan udara hanya beberapa jam setelah mengambil alih jabatan. Laporan-laporan ini, meskipun beredar luas, belum dikonfirmasi oleh media pemerintah Iran atau kantor berita internasional. Situasi ini telah mengguncang Teheran dan menarik perhatian pemerintah di seluruh dunia. Melansir The Sunday Guardian, ada unggahan media sosial yang belum terverifikasi yang mengklaim bahwa Ayatollah Ali Reza Arafi, pemimpin tertinggi sementara Iran yang baru diangkat, telah tewas dalam serangan udara beberapa jam setelah menjabat. Unggahan ini beredar luas di platform seperti Reddit dan saluran media sosial lainnya. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari media pemerintah Iran, pemerintah asing atau kantor berita internasional besar tentang kematiannya. Pada tahap ini, klaim tersebut masih berupa rumor dan harus ditanggapi dengan hati-hati. Laporan resmi justru menunjukkan bahwa Arafi diangkat untuk memimpin Dewan Kepemimpinan Sementara Iran
setelah kematian pemimpin tertinggi yang telah lama berkuasa, Ayatollah Ali Khamenei. Karena tidak adanya laporan yang dikonfirmasi dari penyiar pemerintah atau media yang dihormati secara internasional, kabar tentang kematian Arafi sebagian besar berasal dari konten yang dibuat pengguna di platform media sosial. Klaim ini belum dibuktikan oleh laporan independen. Sementara itu, media berita terverifikasi terus menggambarkan Arafi dalam kapasitas resminya sebagai tokoh kepemimpinan sementara setelah kematian Khamenei. Tidak ada laporan kredibel dari sumber editorial terkemuka yang menyatakan bahwa ia telah terbunuh. Transisi Iran masih diliput secara langsung dan situasinya masih berubah-ubah. Ini dari Fajar Sulsel. Isu tewasnya Ali Reza Arafi gegerkan media sosial. Transisi pasca Khamenei diprediksi makin kacau. Rumor baru kembali mengguncang Teheran. Setelah kabar wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang disebut terjadi akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel akhir pekan lalu, kini muncul klaim bahwa sosok yang ditunjuk sebagai pengganti sementara, Ali Reza Arafi, juga tewas dalam serangan udara hanya beberapa jam setelah penunjukannya. Informasi tersebut pertama kali beredar luas di media sosial dan sejumlah laporan media Israel. Namun hingga Senin, belum terdapat konfirmasi resmi dari otoritas pemerintah Iran maupun kantor berita internasional Arus Utama terkait kebenaran kabar tersebut. Dengan demikian, status Arafi masih belum dapat diverifikasi secara independen. Situasi ini mengingatkan pada kekacauan informasi saat kabar kematian Khamenei pertama kali mencuat. Saat itu, klaim awal berasal dari otoritas Israel, sebelum kemudian diakui oleh pejabat Iran. Pola penyebaran informasi yang serupa membuat publik internasional kini bersikap lebih hati-hati dalam menyikapi laporan terbaru tersebut. Ditunjuk sehari, muncul kabar tewas. Arafi diangkat sebagai bagian dari kepemimpinan sementara pada hari yang sama, ketika Khamenei dilaporkan wafat akibat serangan udara di Teheran. Ulama senior yang lama berada di lingkaran elit keagamaan dan politik Iran itu dikenal sebagai figur internal yang loyal dan memiliki pengaruh kuat di kalangan ulama. Namun belum genap 2 hari sejak penunjukan tersebut, muncul klaim tak terverifikasi yang menyebut Arafi turut menjadi korban dalam gelombang serangan lanjutan. Jika kabar ini terbukti benar, dampaknya berpotensi memperdalam ketidakpastian politik Iran di tengah konflik kawasan yang terus memanas. Mengacu pasal 111 Konstitusi Iran, apabila pemimpin tertinggi wafat atau tidak mampu menjalankan tugas, kewenangan dialihkan sementara kepada Dewan Kepemimpinan beranggotakan 3 orang. Dalam struktur itu, Arafi disebut mewakili unsur ulama. Ia bergabung dengan Presiden Mas'ud Pezeshkian dan Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni EJI. Ketiganya memegang mandat konstitusional untuk menjalankan roda pemerintahan hingga Assembly of Experts memilih pemimpin tertinggi definitif. Hingga kini, klaim tewasnya Arafi masih berada pada ranah spekulasi. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut struktur kepemimpinan sementara Iran terganggu atau berubah. Dalam situasi konflik berskala besar, arus informasi kerap bercampur dengan propaganda dan perang narasi. Karena itu, verifikasi dari sumber resmi dan independen menjadi krusial sebelum menarik kesimpulan. Meski demikian, beredarnya rumor ini telah memperbesar kekhawatiran global terhadap stabilitas politik Iran dan potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan. Arah perkembangan dalam beberapa hari ke depan akan sangat ditentukan oleh klarifikasi resmi dari Teheran, serta dinamika militer dan diplomatik yang terus berlangsung. Nah, sebenarnya kami dari Tanpa Ragi sudah tahu tentang isu ini sejak beredar, tetapi kami menunggu konfirmasi apa benar Ali Reza Arafi meninggal. Tetapi sampai sekarang, tidak ada kabar sama sekali tentang Ali Reza Arafi. Tidak ada konfirmasi Ali Reza Arafi meninggal, dan tidak ada berita Ali Reza Arafi masih hidup sama sekali. Ini dapat kita maklumi karena situasi yang ada. Informasi dari Iran bersifat tertutup dan rahasia. Tetapi ada satu berita yang membuat kita dapat menduga apa yang terjadi, yaitu beberapa hari kemudian, orang lain, putra Ali Khamenei, disebut terpilih jadi pemimpin Iran. Ini berita dari Tempo.
Mojtaba Husaini Khamenei, putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei, terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Ia dikabarkan telah terpilih sebagai pengganti Khamenei oleh Majelis Pakar Iran, seperti dikutip dari NDTV. Namun, kabar terpilihnya Mojtaba Husaini Khamenei dibantah pemerintah Iran melalui akun X Konsulat Jenderal di Mumbai. Iran mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber resmi. Laporan yang beredar di media mengenai calon pemimpin potensial yang dipilih oleh Majelis Pakar Iran tidak memiliki sumber resmi dan secara resmi dibantah, katanya. Kabar bahwa Mojtaba Khamenei merupakan calon kuat pengganti Ali Khamenei disebut pula oleh media AS, The New York Post. Pria berusia 56 tahun itu difavoritkan untuk mengambil alih kendali Iran oleh Dewan Pakar Iran. Media lain, termasuk media Israel dan saluran oposisi Iran, melaporkan pada Selasa pagi bahwa Mojtaba telah terpilih. Awalnya, Mojtaba diyakini termasuk di antara 40 ajudan utama Iran yang tewas dalam serangan hari Sabtu yang menewaskan ulama berpangkat tertinggi di Iran. Awalnya, Mojtaba diyakini termasuk di antara 40 ajudan utama Iran yang tewas dalam serangan hari Sabtu yang menewaskan ayahnya yang berusia 86 tahun. Namun laporan tentang namanya yang disebut-sebut dalam diskusi suksesi kepemimpinan menunjukkan bahwa dia masih hidup dan sehat. Mojtaba adalah anak kedua dari Ali Khamenei. Ia dikenal karena ketaatannya yang teguh pada konservatisme garis keras seperti ayahnya, dan memiliki hubungan dekat dengan badan militer Korps Garda Revolusi Islam Iran. Dia tidak memiliki peran resmi dalam rezim ayahnya, tetapi tetap dikenai sanksi oleh AS pada 2019. Jika benar Mojtaba sekarang memimpin Iran atau akan segera memimpinnya, penunjukan itu tidak terduga. Sebabnya, Iran tak mengenal suksesi dari garis keturunan, terutama sejak monarki berhasil digulingkan dalam revolusi Islam pada 1979. Jadi pemimpin tertinggi Islam baru ini sebenarnya masih tanda tanya. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, memang belum ada pemimpin tertinggi baru. Yang kedua, sudah ada tetapi dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Kemungkinan besar karena takut mati dibunuh oleh Israel. Bagaimana dengan Ali Reza Arafi yang diisukan tewas hanya beberapa jam setelah dipilih jadi pemimpin tertinggi Islam baru? Menurut saya, kemungkinan besar memang sudah tewas. Tetapi Islam terlalu malu untuk mengkonfirmasi tewasnya pemimpin tertinggi Islam baru, pengganti Khamenei, dan khawatir jika dikonfirmasi akan menurunkan moral para pengikutnya. Saya mengatakan hal ini karena tidak ada berita tentang Ali Reza Arafi sama sekali setelah dia dinyatakan terpilih sebagai pemimpin tertinggi Islam baru. Dan setelah itu ada berita bahwa Mojtaba Khamenei menjadi pemimpin tertinggi baru. Kemungkinan Mojtaba Khamenei tidak dikonfirmasi sebagai pemimpin tertinggi Islam baru karena masih banyak yang menentang dari kalangan Islam sendiri, dan khawatir Mojtaba Khamenei tewas dibunuh juga setelah diumumkan. Tetapi sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kematian pemimpin tertinggi Islam baru, Ali Reza Arafi, adalah analisa, bukan fakta. Ada kemungkinan dia masih hidup. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.